Baik, kita sampai pada sesi terakhir rakyat bersuara. Saya berikan kesempatan closing statement, perintah penutup pada Pak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugro Seno. Silakan, Pak Ugro. Baik, terima kasih Mas Saiman. Jadi kita semuanya pasti ingin KPK itu kuat, Ya. besar, dan lebih kuat daripada aparat penegak hukum lainnya. Makanya saya bagaimana kita bisa menciptakan KPK yang benar-benar bisa berlandaskan hukum acara pidana yang ada. Jadi kembali lagi seperti zaman dulu, sebelum saya pensiun dulu saya ke KPK, saya mendengarkan cerita bagaimana KPK bertugas itu, dia melakukan suatu penelitian sebelum melakukan penyelidikan atau penyidikan. Itu tidak menyentuh apapun, sehingga gerakannya seperti hantu. Atau ada orang yang mau korupsi, ada KPK di sebelahnya. Ini yang harus diciptakan. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan di KPK nanti hilangkanlah tindakan-tindakan berkaitan dengan penyidikan, misalnya undangan klarifikasi. Saya cari di KUHP dari pasal 1 sampai 200 sekian tidak pernah ketemu itu namanya undangan klarifikasi. Ya, yang ada undangan ibu-ibu RT RW itu ada untuk arisan. Ya, jadi marwah KPK kita kembalikan lagi, ya kan, supaya benar-benar orang kalau melihat KPK itu belum berbuat saja sudah, jangan-jangan ada KPK. Pimpinannya baru, dewasnya baru, harapannya juga baru. Ya, harapan saya kepada dewasnya juga berperan seperti itu. Ya, kalau katakan salah ya salah, katakan benar ya benar, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tangan untuk Pak Ugro. Bung Refli, silakan. Ya, terlepas dari kasus Harun Masiku ya, saya kira kita harus kembali kepada cita-cita awal ya, berdirinya KPK, yaitu harus menjadi trigger mechanism dalam pemberantasan korupsi. Tidak mungkin KPK itu menghandle semua kasus. Karena itu dia harus memilih kasus yang benar-benar terkait dengan penggunaan otoritas kekuasaan. Makanya saya katakan harusnya kasus-kasus yang mentok, ada konflik of interest-nya, dilindungi oleh kekuasaan dan lain sebagainya, itulah yang harus diselesaikan oleh KPK. Terutama yang menyebabkan kerugian negara yang begitu besar. Macam-macam kasus kan, kasus timah dan lain sebagainya. Tetapi saya menganggap paradigma berdirinya KPK itu sudah kabur, sudah melenceng. Jadi seolah-olah sekarang ini ada kesan bahwa KPK itu ingin disejajarkan dengan penegak hukum lainnya, yaitu polisi, kejaksaan, KPK. Kalau polisi dan kejaksaan sudah menjalankan pekerjaannya secara baik dalam hal pemberantasan korupsi, maka KPK kan nggak perlu lagi. Kan dia hanya sementara sebagai trigger mechanism. Nah, tetapi karena korupsi kita itu masih skala tinggi, indeks persepsi korupsi kita angkanya nggak naik-naik, ya, masih di tataran sebagai negeri yang korup begitu, maka KPK masih dibutuhkan. Hanya sekarang ini KPK ada tetapi dilumpuhkan secara sengaja oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada. Saya terus terang saja, KPK terburuk adalah 5 tahun yang dipimpin oleh Firly Bahuri. Sudah 5 tahun kan, sudah ditambah oleh Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang, terus terang saya tidak terlalu tidak terlalu optimis, bahkan pesimis sekarang. Terus terang saja Pak, karena akhirnya polisi kembali yang menjadi ketua KPK. Lalu kalau misalnya polisi yang notabene, dia pensiun nggak ya? Kayaknya nggak pensiun. Masih notabene di bawah kekuasaan Kapolri, nggak mungkin independen dia. Nggak mungkin dia bisa mentorpedo korupsi-korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Padahal KPK yang paling powerful harusnya bisa mentorpedo kegiatan korupsi atau korupsi yang dilakukan oleh Kan nggak penegak polisi hukum. aja, ada jaksa juga di pimpinan KPK, ada hakim juga, betul ya? Iya, tetapi kan kita bisa bayangkan akhirnya yang terjadi adalah KPK yang kita harapkan memberikan supervisi itu malah jadi underdog dia. Iya kan? Pimpinan KPK sekarang berhadapan dengan jaksa agung, berhadapan dengan Kapolri, tidak lebih berwibawa sekarang. Dianggap sebagai ya orang-orang LSM yang kebetulan terpilih jadi pimpinan KPK, orang-orang perguruan tinggi yang tidak punya track record dan lain sebagainya. Orang kemudian akhirnya underestimate.
tidak lagi KPK yang kita bayangkan sebagai institusi powerful, super body yang bisa melakukan apa istilahnya? Dia bisa melakukan torpedo terhadap aktivitas korupsi yang macet di meja-meja kekuasaan. Nggak bisa lagi kita harapkan begitu. Lalu ngapain kita membuat KPK dengan anggaran yang besar dan lain sebagainya seperti ini? Kalau kasus yang ditangani dia cuma kasus ecek-ecek aja. Kasus ratusan juta, ya kan? Harusnya kasus-kasus besar, terutama yang melibatkan istana dan kekuasaan di pusat. Itu yang paling penting sesungguhnya. Kalau Prabowo, ya kan, punya komitmen untuk memberantas korupsi. Tapi kalau presiden tidak punya, ya sudah, nggak ada harapan kita pemberantasan korupsi akan berhasil di era pemerintahan Presiden Prabowo ini. Meskipun Pak Prabowo kan sudah sampaikan, jangan main-main karena saya akan full power untuk memberantas korupsi. Kita lihat nanti. Kita lihat. Oke, Tentu. baik. Silakan, Bung Yudi. Ya, kalau dari saya sih bahwa memang kasus Harun Masiku ini tidak akan selesai ya sampai Harun Masiku Tidak akan selesai. Iya Kak, sampai Nggak akan ketemu maksudnya? sampai Harun Masiku tertangkap. Oh, oke. Kalau tidak, ya tentu ini seperti kurva ya, interval naik lagi, turun lagi. Ingat loh, kita 1 tahun belakangan ini kan sudah berapa kali ada momentum naik, tiba-tiba turun, naik, tiba-tiba turun. Kenapa tuh? Ya, saya juga tidak mengetahui seperti apa. Sehingga ketika tadi misalnya Bang Adian berpersepsi ada politisasi dan sebagainya, itu wajar. Ingat loh, bahwa sebenarnya KPK ya terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan politik, waktu di zaman saya itu kita berhasil kok. Dengan apa? Dengan cara mengungkapkan kasusnya setuntas-tuntasnya. Banyak ketua umum partai berhasil ditangani oleh KPK, sekjen partai, anggota DPR yang dari partai kan ditangani. Ya. Memang saat itu pun juga gelombang bahwa ini politisasi itu ada. Waktu Bung Yudi masih di sana. Itulah. Tapi kemudian saya tertarik dengan Bang Refri ya. Ketika Bang Refri berharap KPK akan menangkap ini dan itu. Ya ketika saya ditanya apa, ya saya rata-rata air aja. Sampai saat ini bahwa ketika nanti KPK nangkap orang, saya pikir nangkep Bang. Ketika berapa jumlahnya, siapa orangnya, ya sekarang kita lihat aja KPK untuk ukuran gubernur, ya kan, itu ketakutan mengeluarkan. Tapi saya mau tanya deh. Artinya, sebentar, Ya. Mas Iwan, artinya bahwa ini sudah sangat turun sekali. Ya. Saya takutnya ke depannya nanti sama kepala desa aja takut. Ya kan, karena ada kepentingan. Ini kan sangat berbahaya gitu kan Mas Iwan. Enggak, saya mau tanya gini. Ini kan pimpinan baru, dewas baru, mungkin juga undang-undang yang baru. Kita tidak tahu nanti Pak Prabowo apakah mau memperbaiki undang-undang KPK atau tidak. Tapi kalau lihat komitmennya harusnya ada harapan ke sana. Pertanyaannya begini, mungkin nggak orang-orang seperti Bung Yudi Purnomo, Novel Baswedan kembali ke KPK? Kalau saya melihatnya dengan kondisi saat ini, di mana pimpinan KPK pun yang seharusnya ada unsur masyarakat dan unsur pemerintah, masyarakatnya nggak ada, ya kan? Ya saya tentu kalau Ada unsur masyarakat yang bisa dimasukkan harusnya gitu. harusnya ada waktu pimpinan ada di dalam undang-undangnya, tapi nggak ada, tapi juga nggak ada yang bersuara. Kita aja bersuara dari masyarakat sipil gitu kan. Namun kembali lagi, apakah saya akan kembali? Ya tentu nanti akan lihat saja episode berikutnya. Nanti Mas Aiman akan saya kasih tahu. Termasuk Bang Novel juga. Insya Allah. Oke, baik. Bang Adian silakan. Kita mau bicara dari mana ya? Karena memang rumit juga. Apa? Waktu memperjuangkan pemberantasan korupsi sampai terbentuknya di KPK, ya gue dipukulin. Waktu memperjuangkan agar polisi terpisah dari ABRI, ya gue dipukulin. Waktu memperjuangkan kebebasan pers, waktu Tempo di Bredel, Prioritas Detik di betul, Bredel, segala macam, kita diinjak-injak di Monas. Tapi ketika kemudian semuanya sudah menjadi kuat dan mandiri, kita juga digebugin. Gitu loh. Jadi selama-lama gue berpikir, yang kita perjuangkan ini apa gitu loh. Nah, tapi dalam konteks ini ada hal menarik. Saya coba seobjektif mungkin begini ya. Saya bisa nggak setuju sama Pak Prabowo terkait pilkada di DPRD? Boleh. Tapi dalam konteks pernyataan Yusril terakhir ini menarik. Dia mau membentuk lembaga tunggal pemberantasan korupsi. Apakah itu polisi, apakah itu kejaksaan, apakah itu KPK, kita nggak tahu. Tapi memang lucu, KPK ini isinya siapa? Polisi. Siapa lagi? Jaksa, Jaksa. hakim. Siapa lagi? Hakim. Oke. Di KPK itu semuanya ada. Oke. Lalu polisinya boleh nggak melakukan penyidikan korupsi?
lembaga kepolisiannya? Boleh. Kejaksaannya boleh nggak? Boleh. Jadi kalau dulu kenapa kita minta dipisahkan TNI dan Polri? Agar ada pemisahan kekuasaan. Ada yang berkuasa dalam konteks pengamanan, ada yang berkuasa dalam konteks pertahanan. Nah sekarang apa nggak carut marut ketika semua ada 3 lembaga yang bisa melakukan tindakan yang sama. Pembagian dan pemisahan kekuasaannya di mana? Nah tiba-tiba menterinya Pak Prabowo ini melemparkan ide itu gitu loh. Oh jangan-jangan ini sesuatu yang perlu kita kaji. Jangan-jangan akar masalahnya kemudian satu orang Senin dipanggil polisi, Selasa dipanggil KPK, Rabu dipanggil kejaksaan. Mati dia. Karena 3-3-nya bisa manggil. Itu loh. Nah kalau begitu, kalau kita bicara konteks dasar dari trias politika adalah pemisahan kekuasaan, bisa nggak dipisahkan? Nah ada apa? Saya pengen ngobrol sama Pak Yusril sebenarnya. Idemu itu apa? Sehingga melahirkan itu. Apakah kita punya kekhawatiran yang sama atau tidak? Oke. Nah, artinya bahwa kalau kemudian gagasan-gagasan segar seperti yang disampaikan oleh pemerintahan Prabowo ini, sepertinya dia ingin melepaskan dirinya dari keterikatan terhadap kekuasaan manapun. Kekuasaan masa lalu dan sebagainya. Dia mau lepas. Oke, kenapa? Itu produk masa lalu di mana masing-masing institusi yang sama-sama ada dalam KPK juga bisa melakukan penyidikan korupsi. Dia mau sesuatu yang baru. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk kita memperbaiki tatanan pemberantasan korupsi kita. Sehingga tidak kemudian orang menjadi langganan dipanggil. Melelahkan. Sudah dipanggil, dipublikasikan. Belum tentu terbukti, udah rusak namanya. Sudah ribut dengan istrinya. Sudah berantem dengan keluarganya. Apalagi kemudian bisa nggak kemudian kita periksa setiap latar belakang orang yang kita tuduh. Bagaimana Harun Masiku dengan keluarga yang tinggal di rumah kreditan BTN di Sulawesi Selatan kalau tidak salah ya. Iya. Iya. Ya mungkin karena tuduhan-tuduhan itu ya cerai. Gitu loh. Nah pembuktiannya belum, perceraiannya sudah. Kita bertanggung jawab nggak sih? Gitu loh. Yang kayak begini kan harus kemudian kita kaji. Nah saya berharap ada perubahan bagaimana pemberantasan korupsi yang lebih fokus. Seperti yang dibilang Bang Refli tadi. Pada kasus-kasus yang memang perlu. Dulu kalau tidak salah KPK pernah menangkap orang yang dituduh korupsi 2 juta rupiah. Coba periksa. 2 juta rupiah. Pernah Bang ya? Bayangkan apa yang dibilang Bang Refli Harun. Gede banget KPK ini nangkap yang begitu. Lalu dengan kasus Harun Masiku, kita dipaksa ngomongin Harun Masiku. Sementara ada puluhan, ratusan korupsi lain dan angka yang sangat besar yang gak pernah diobrolin. Oh jangan-jangan memang sengaja didesain seperti itu. Obrolin Harun Masiku. Jangan obrolin perusahaan A. Jangan obrolin perusahaan B. Jangan obrolin pejabat A. Jangan obrolin pejabat B. Cukup obrolin Harun Masiku. Jangan-jangan Harun Masiku memang selalu harus didengung-dengungkan agar sekian banyak orang terlindungi korupsinya. Tidak terbicarakan korupsinya. Tidak terungkap korupsinya. Bisa nggak kemudian saya menafsirkan seperti itu? Bisa. Bisa nggak kemudian saya tafsirkan? Kenapa menjelang momentum politik selalu ada pemanggilan? Yang dipanggil orang yang sama. Pertanyaannya pertanyaan yang sama. Untuk mengejar siapa? Orang yang sama. Berkali-kali. Boleh nggak kemudian kita bilang jangan dipolitisasi dong. Jangan semuanya berkonotasi politis dong. Jangan dong mau mengalahkan kita di pemilu, kalian panggil lagi. Mau mengugurkan suara pemilih kita di pilkada, kalian panggil lagi. Mau ini, kalian panggil lagi, jangan dong. Yuk kita pisahkan, hukum ya hukum. Politik ya politik. Jangan kemudian hukum dipakai untuk kepentingan politik. Berbahaya. Terima kasih. Oke, baik. Silakan. Makasih. Jadi saya juga seperti Pak Refli Harun mencintai juga PDIP. Tahun 1996 saya koordinator lapangan TPDI Jawa Tengah. Meskipun saya P3 waktu itu tetap. Tapi
saya karena Kepala Divisi Hak Politik LBH Semarang, maka jadi Korlap, TPDI, Tim Pembela Demokrasi Jawa Tengah yang itu juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang. Selain yang di Jakarta hanya Jawa Tengah yang mengajukan gugatan kasus itu. Jadi dan saya pun dalam bentuk mencintai PDIP, saya mengajukan gugatan in absentia ini segera tuntas selesai. Harun Masiku. Ya, Harun Masiku saya gugat pra peradilan itu KPK-nya untuk sidang in absentia. Hari ini sudah saya daftarkan. Itu karena pasal 38 memang berbunyi. Jadi tanpa Harun Masiku pun sidang akan dilaksanakan. Iya, Secara karena memang in pasal absentia. 38 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu menyebut bahwa kalau tidak bisa dihadirkan ayat satunya, maka tanpa kehadiran. Ini sudah masukkan ini? Sudah tadi pagi saya daftarkan, sudah dipublikasikan, ada nomornya 131 nomornya. Ya, jadi itulah, dan itu saya ingin menuntaskan. Sebenarnya kalau ini segera tuntas kan selesai. PDIP tidak tersandera. Jadi kalau boleh minta hadiah, sebenarnya saya harus minta hadiah kepada PDIP. Kita mau kasih, tapi nanti dituduh korupsi. Oke, kita selesai itu. Tapi gini, memang masih banyak hal yang kita harus perbaiki. Pernah KPK itu menangani kasus di 2 BUMN, itu bahkan masih mau mengantar uang, ditangkap, terus karena yang diberi itu seakan-akan tidak terbukti, dengan percobaan suap. Itu yang di Kejaksaan Tinggi itu mau ngantar ke sana, tapi di sana dianggap tidak ada bukti, maka yang mau ngantar ini sudah dikenakan percobaan suap dan dihukum bersalah. Itu. Jadi padahal kita mau konsepnya seperti apa? Hari Anti Korupsi Dunia yang kemarin, meskipun saya diundang festival di Senayan, saya tidak datang, saya ingin menikmati di Filipina. Karena Filipina itu membuat undang-undang, dalam kasus suap itu yang dikenakan hanya penerima. Karena ingin membersihkan birokrasinya, membersihkan kekuasaannya. Itu tadi yang disampaikan oleh Iya, itu undang-undangnya memang begitu, dibuat begitu, saya itu. Mari kita lakukan itu, gitu loh. Ya, ya. Jadi kalau memang kita ingin pemerintahan yang bersih, itu ya artinya yang diproses itu, gitu loh. Undang-undangnya yang kita rubah, DPR yang harus mengubah itu, gitu loh. Surplus kekuasaan tadi. Nah, itu loh. Jadi Oke. Filipina begitu, dan apa yang terjadi di Filipina? Oh, Filipina menggunakan logika Bung Rocky berarti ya? Iya. Oke. Itu kan memang undang-undangnya begitu di Filipina. Oke, baik. Dan ada di beberapa Indonesia negara belum. lain. Oke. Dan Filipina menikmati itu karena pemerintahnya berusaha bersih, apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi 7%. Oke. Gitu loh. Sementara kalau bicara dengan kita kalah semua, tambang nggak ada, Woi, nggak ada gitu. maksudnya kamu duduk di sini nih. Tapi maksud diadakannya KPK memang begitu. Makanya objek KPK itu 2. Yang pejabat publik, pejabat negara, Ya, penyelenggara dan negara. penyelenggara negara, dan kemudian juga pejabat hukum. Iya, iya. Tapi Harus kok ingat semangatnya ini. ke sana. Saya teruskan dulu deh. Saya teruskan dulu. Tapi itu tidak menjadi core bisnis dia. Ya, ini kan ada yang dilupakan terus sebenarnya. KPK berfungsi pencegahan. Nah, kalau ini memang dianggap berhasil, harusnya dia mampu memaksa Pak Prabowo nanti untuk fungsi pencegahan adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Bahasa saya berulang-ulang, kita ini levelnya masih mencegah bocor. Bahkan kadang-kadang jebol, proyek BTS Kominfo 80% kerugian. Itu kan bukan hanya bocor, tapi jebol, banjir bandang. Nah, negara-negara maju itu kan levelnya mencegah tiris dan rembes. Itu loh, uang masuk itu bagian pajak, bea cukai, royalti, pendapatan negara bukan pajak dari tambang segala macam. Itu betul-betul masuk sebagai anggaran negara. Dan kemudian juga keluarnya begitu. Tender segala macam itu tidak dimonopoli, tidak diatur. Uang juga digunakan, ada bendungan yang tidak ada selokannya mengalir. Itu kan mubazir. Dan kegiatan-kegiatan fiktif lainnya. Dinas segala macam. Ini kan sebenarnya KPK kalau mampu nanti tanda kutip memaksa pemerintahan ini dalam 5 tahun ke depan, ini justru pencegahan ini yang hebat. Kalau soal penegakan hukum, udahlah itu mungkin biarlah penegak hukum yang lain. Karena nyatanya Kejaksaan Agung bahkan pada posisi level Jiwasraya, Asabri, minyak goreng langka mahal, terus kemudian yang sekali OTT ya besar, tapi meskipun ada cerita yang lain. Tapi artinya pada posisi itu KPK harus hebat nanti di pencegahan. Kita ingatkan begitu. Jadi dengan demikian kita tidak pada posisi KPK ini seperti apa sih gambarannya. Dan kalau nanti juga tidak mampu pencegahan, ya sudah memang harus dibubarkan aja gitu loh. Dan itu ya mohon maaf kalau kan masih Ini beberapa pendapat pribadi. Oke. ya misalnya kan itu Pak Refli Harun juga Tapi begitu tadi kok. setuju nggak bahwa kalau yang di Filipina diterapkan di Indonesia, bahwa Setuju. yang menerima yang disampaikan oleh Bang Rocky tadi, mereka yang punya surplus kekuasaan itulah yang kemudian menjadi tersangka korupsinya. Super setuju karena memang niat kita kan untuk apa sih?
birokrasi yang bersih melayani kan itu. Maka yang dihukum adalah yang punya kekuasaan. baik. Artinya kalau dari cara berpikir seperti itu dan cara berpikir filosofi seperti yang Bang Rocky sampaikan, Harun Masiku bukan penerima. Bukan begitu karena undang-undangnya beda. Sekarang tugasnya DPR gitu loh. Satu, Iya. merubah undang-undang itu. Kedua, juga Iya, mengawasi yang benar. Baik. Karena partai DPR itu juga ada sekarang kalau tidak. Jadi pada posisi inilah yang kita harapkan DPR juga menjalankan undang-undang perampasan aset. Itu Iya, juga. iya. Masa saya sampai harus mengatakan saya maju ke MK untuk memerintahkan harus disahkan maksimal 2 Ya, waktu tahun. terbatas, oke. Tapi udah disampaikan tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Boyamin. Terima kasih Bung Boyamin, kita berikan tepuk tangan. Terakhir Bung Rocky silakan. Tadi Boyamin saya mau taruh di sini, ternyata belum bisa mas itu aja dia. Oke, tadi saya terangkan, kan itu saya bilang tolol itu bukan Anda yang tolol, reasoning Anda itu failed sebetulnya. Kan saya bilang logikanya begini. Jadi harus paham ya, saya tapi teman itu, tapi cara berpikirnya itu tolol, itu maksudnya tuh faulty reasoning. Nah, kalau saya bahasa Inggris begitu deh. Kamu membuat faulty reasoning itu dasarnya. Supaya nggak ada faulty reasoning yang mengakibatkan nanti masa depan itu tidak jelas. Di dalam logika itu ada prinsip begini nih. Untuk menghasilkan keadilan dari orang-orang yang punya interest, okay, maka dibikinlah veil of ignorance itu. Apa namanya bahasa Indonesia itu? Tabir ketidaktahuan. Orang-orang ini ditaruh di bawah belakang. Ini teorinya John Rawls itu ya. Cari di ChatGPT nanti itu. Supaya dia tidak bisa menduga dia dapat apa di masa depan. Oke, mau dia tukang beca, dia tukang jual teh manis, es teh, mau dia ustadz itu ditaruh di situ sama-sama. Oke. Nanti mereka akan minta apa prinsip untuk menjamin keadilan. Nah di dalam modeling itu ditemukanlah prinsip yang disebut difference principle. Artinya kalau terjadi ketidakadilan di masa depan, maka yang memperoleh ketidakadilan mesti diuntungkan maksimal. Itu prinsipnya, minimax maksudnya. Hal begini dulu pernah saya terangkan di KPK. Karena itu saya merasa harus mengkritik KPK. Di awal itu saya mondar-mandir satu Indonesia membantu pendidikan anti demokrasi. Anti korupsi. Di KPK itu mondar-mandir saya tuh bertemu dengan anak SMA saya ngajar di situ. Jadi saya berhak untuk mengatakan, ya kenapa KPK yang saya bayangkan tadi jadi mega, sekarang jadi mini gitu. Jadi itu masalahnya tuh, KPK mini, PDIP mega. Terima kasih. Baik, misteri pelarian Harun Masiku akan berujung kemana? Sebuah tanya yang jawabannya begitu dinantikan. KPK harus tunjukkan kerja ekstra bukan demi citra, apalagi politisasi semata. Keadilan hukum harus berdiri tegak. Jika tidak, tak akan dipercaya halayak. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam. Terima kasih, Jenderal.